Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kita bahas lagi tentang pronoun atau kata ganti. Apa itu? Ya, lanjut. Pronoun adalah kata yang digunakan atau difungsikan sebagai pengganti kata benda ataupun hewan ya. Di situ ada beberapa macam pronoun atau kata ganti, yaitu pertama personal pronoun, possessive pronoun, reflexive pronoun, reciprocal pronoun, demonstrative pronoun, relative pronoun, indefinite pronoun, sama interrogative pronoun. Ya, ini macam-macamnya. Lanjut. Personal pronoun sebagai subjek. Nih, ada I, ada you, ada they, ada we, ada she, ada he, ada it. Ini ya. I itu pengganti saya, you itu kamu, they itu mereka, we itu kita, she itu dia perempuan, he itu dia laki-laki, it itu untuk benda. Ini ada contohnya di samping ya. Oke, lanjut. Possessive pronoun kepemilikan. Di sini diambil dari subjeknya ya. I itu berarti apa? Possessive pronounnya atau kepemilikannya itu menggunakan mine, you menggunakan yours, sama they menggunakan theirs, sama our atau we menggunakan ours. Terus ada lagi hers, ada lagi his, ada lagi its. Ini contoh di sampingnya ya. The water is mine, dan seterusnya. Lanjut. Pronouns as subject. As object ya, sorry. Pronouns as object. Objeknya menjadi I menjadi me, you menjadi you, they menjadi them, we menjadi us, she menjadi her, he menjadi him, it menjadi it tetap ya. Ini adalah contoh dari pronoun sebagai objek di sini ya. Di sampingnya ini. Lanjut. Reflexive pronoun. Kata ganti yang mengacu pada subjek tersebut. Contoh myself, yourself, atau yourselves. Terus ada lagi ourselves, themselves, herself, himself, itself. Ini ada contohnya. Siska tinggal di rumah sendirian. Siska stays at home by herself karena dia perempuan. Lanjut. Yang bermakna penegasan ya. Ini contoh refleksi pronoun ya. Siska herself stays at home. Sorry. Siska sendirilah yang tinggal di rumah. Ya gitu. I myself finish the job. Saya sendirilah yang menyelesaikan pekerjaan itu atau pekerjaan ini ya. Lanjut. Reciprocal pronoun. Apa itu reciprocal pronoun? Reciprocal pronoun adalah kata ganti yang saling menunjukkan berhubungan, saling berinteraksi gitu ya. Each other itu satu sama lain. Siska dan Iwan loved each other. Jadi Siska dan Iwan mencintai satu sama lain gitu maknanya. Gitu. Lanjut. Ini ada contoh yang menyatakan ketergantungan atau berhubungan keinteraksian satu sama yang lain, tapi lebih dari satu gitu, lebih dari dua bahkan ya, banyak intinya, menggunakan one another gitu. Ini ada contohnya. Lanjut. Demonstrative pronoun. Demonstrative itu kata tunjuk. Kata tunjuk itu ada this sama this. Kalau this itu ini, tapi kalau this itu ini tapi banyak. Terus ada lagi that itu satu, terus those itu banyak. Itu ada contohnya juga. Lanjut. Relative pronoun, kata ganti yang mengacu pada noun berada sebelum relative pronoun. Ini membentuk relative clause ya ini. Contohnya ada ini. Menggunakan who, whom, which, that ini ya. Lanjut. Andy learns English every day. He looks confused. Nah, ini bisa yang kita bisa gantikan yang mana? Di antara dua ini adalah ada Andy sama he. Ya, jadi kita gantikan yang padanan katanya. Padanan katanya Andy dan he. Dia he itu ya di Andy itu kan gitu. Jadi kita coret salah satu. Andy langsung he-nya itu dimasukkan diganti dengan who. Ya, Andy who learns English every day looks confused. Disambung gitu. Next, relative pronoun sebagai objek. I call her. Everybody sees the cow.
kayak gitu. Jadi yang bisa diganti adalah her sama the girl gitu. Jadi digantinya I call the girl whom, karena dia menggantikan objek. I call the girl whom everyone sees. Saya memanggil dia perempuan yang setiap orang melihatnya. Lanjut. Indefinite pronoun. Indefinite pronoun itu menyatakan sesuatu yang tidak jelas gitu. Pronoun yang menyatakan yang tidak jelas gitu. Di sini ada some, any, every, no gitu. Some jika bertemu one berarti menjadi someone. Ketika bertemu dengan body berarti somebody. Some jika bertemu dengan thing berarti something. Begitu juga any, every, dan no gitu ya. Anyone, anybody, anything. Everyone, everybody, everything. No one, nobody, nothing kayak gitu ya. Ini contohnya. Lanjut. Interrogative pronoun, kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu, yaitu menggunakan who. Siapa yang menanyakan, who untuk menanyakan orang, untuk subjek ya. Whom menanyakan siapa, untuk menanyakan objek manusia. What, apa, untuk menanyakan benda atau binatang. Contohnya ini ada ya. Who calls you every day? Whom do you love? Kayak gitu. Untuk penggunaan interrogative pronoun ini tergantung dari tensesnya ya guys. Bisa menggunakan modal dan lain-lain. Jangan lupa like, subscribe, and share. Bye bye guys.